Lembah Horor. Bayangkan seorang wanita cantik rela datang ke Gunung Kawi demi kaya raya dalam semalam. Tapi sejak malam itu, setiap kali ia menatap cermin, selalu ada wajah lain yang ikut tersenyum di balik pantulannya. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu? Kalau kamu berani dengar kisahnya sampai akhir, subscribe sekarang, like, dan tulis di komentar kalau kamu masih berani melihat cermin malam ini. Sebelum mulai, bacakan sholawat agar hati kita tetap terlindung dari kegelapan yang akan muncul dalam cerita ini. Nama saya Ratna. Dulu saya dikenal sebagai wanita cantik di kampung. Kulit saya kuning langsat, rambut hitam panjang, dan banyak lelaki yang ingin mendekat. Tapi bagi saya, cinta tidak penting. Saya hanya ingin hidup kaya. Saya muak jadi pegawai toko yang gajinya habis sebelum akhir bulan. Segalanya berubah saat saya mengenal Bu Marni, pelanggan toko yang selalu tampil mewah. Ia sering datang memakai perhiasan besar, mobilnya berganti tiap minggu. Orang bilang ia kaya karena usaha salon dan arisan. Tapi suatu malam, saat kami berbincang di belakang toko, ia menatap saya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau cepat kaya ada cara. Tapi tidak semua orang sanggup menjalaninya." Awalnya saya pikir ia bercanda. Tapi caranya bicara, serius dan dingin. Ia bercerita tentang Gunung Kawi, tempat orang mencari pesugihan. Katanya, di sana ada sosok penunggu yang bisa memberi harta. Tapi syaratnya berat, harus bersetubuh dengan makhluk penunggu itu di puncak gunung, tepat tengah malam Jumat Kliwon. Saya tertawa waktu itu, tapi malamnya saya tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Marni terus terngiang di kepala. Esoknya, saya melihat Bu Marni lagi. Ia menatap saya dan berbisik, "Kalau kamu sungguh-sungguh ingin tahu, ikut aku minggu depan." Hari yang dijanjikan tiba. Kami berangkat naik mobil menuju Gunung Kawi. Perjalanan panjang, udara makin dingin, dan sepanjang jalan banyak orang menjual bunga, dupa, serta sesajen. Saat mobil berhenti di dekat pos pendakian, Bu Marni menatap saya sambil tersenyum. "Malam ini kamu akan melihat sesuatu yang tak semua manusia bisa lihat," katanya. Kami mendaki sekitar 1 jam, langit gelap total, hanya lampu senter yang menembus kabut. Sesampainya di sebuah batu besar di tengah hutan, Bu Marni membentangkan kain hitam, menyalakan dupa, dan menaburkan bunga 7 rupa. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak saya mengerti. Tiba-tiba angin berhenti. Dupa yang tadi mengepul langsung padam seketika. Dari balik kabut terdengar suara berat seperti napas yang keluar dari dada raksasa. Lalu muncul bayangan hitam besar, berwujud setengah manusia, setengah bayangan. Matanya merah menyala seperti bara. Saya ingin lari, tapi kaki saya tak bisa digerakkan. Suara itu berbisik di telinga saya, "Cantik, kalau kau ingin kekayaan, berikan tubuhmu padaku malam ini." Bu Marni menatap saya dan berbisik cepat, "Kalau kamu mundur sekarang, hidupmu akan hancur. Kalau kau teruskan, kau tak akan kekurangan seumur hidup." Saya gemetar, tapi entah kenapa, tubuh saya seperti dikendalikan. Saya menatap sosok itu, dan dalam kabut tebal, saya melihat tangan hitamnya terulur ke arah saya. Saat jari-jari dingin itu menyentuh kulit saya, dunia di sekitar langsung lenyap. Yang tersisa hanya kegelapan, dan napas panas di leher saya. Suara itu berbisik lagi, "Mulai malam ini, kekayaan akan menjadi temanmu, tapi tubuhmu milikku." Saya tak sempat menjerit. Semua berubah jadi gelap. Dan ketika saya membuka mata, matahari sudah tinggi. Saya terbaring di atas batu, tubuh saya terasa lemas, dan di sebelah saya hanya ada tumpukan uang lusuh dan kalung emas. Bu Marni tersenyum. "Selamat datang di dunia orang kaya, Ratna," katanya. Tapi sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, saya mendengar napas itu lagi. Dan saya tahu, ia belum selesai dengan saya. Setelah malam itu, hidup saya berubah total. Uang datang seperti air. Toko tempat saya bekerja tiba-tiba laku keras. Dalam sebulan, saya sudah bisa buka usaha sendiri. Dalam 3 bulan, saya pindah ke rumah baru dan beli mobil. Orang-orang mulai memuji dan iri. Mereka bilang saya beruntung, padahal saya tahu betul dari mana semua itu datang. Tapi kebahagiaan itu tidak lama.
Malam pertama setelah saya pulang dari Gunung Kawi, saya mulai mendengar napas berat di kamar. Suaranya dekat, seperti seseorang berdiri tepat di belakang telinga saya. Setiap kali saya menoleh, tidak ada siapapun. Tapi cerminnya selalu berembun, padahal AC mati. Saya mencoba tidur, tapi jam 2 dini hari, saya terbangun karena kaca lemari bergetar sendiri. Saya menatapnya, dan di balik pantulan itu, saya melihat bayangan hitam besar dengan mata merah. Ia tidak bergerak, hanya menatap saya dalam diam. Ketika saya mundur, ia tersenyum. "Janjimu belum lunas." Suaranya berat dan bergaung. Saya menjerit, tapi begitu saya berkedip, bayangan itu lenyap. Hanya suara napasnya yang tersisa, pelan dan semakin dekat. Esok harinya, saya mendatangi Bu Marni. Ia hanya tertawa kecil dan menatap saya dengan tenang. "Itu tandanya ia sudah menerima kamu," katanya. "Sekarang kamu harus siap setiap Jumat Kliwon. Itu bagian dari perjanjian." Saya marah. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau dia akan terus datang?" Bu Marni menatap saya datar. "Kamu sudah minta kekayaan, semua ada bayarannya. Kalau kamu menolak, bukan cuma uangmu yang hilang, nyawamu juga." Sejak itu saya tak pernah tidur nyenyak. Setiap Jumat Kliwon kamar saya berubah dingin. Bau dupa menyebar sendiri, padahal saya tak menyalakan apapun. Dan cermin di kamar selalu memperlihatkan sesuatu. Bayangan sosok tinggi yang menunggu saya. Di malam ketiga Jumat Kliwon, setelah pesugihan itu, saya sudah tak kuat lagi. Saya menutup semua cermin di rumah dengan kain putih. Tapi tepat pukul 12, kain itu jatuh satu persatu, seperti disentuh angin. Dari cermin besar di kamar, muncul tangan hitam. Saya memejamkan mata, tubuh saya gemetar. Suara napasnya kini tepat di belakang saya. "Ratna." Suara itu berat tapi lembut. "Kau milikku sekarang. Jangan lupakan malam itu di Gunung Kawi. Saya ingin kabur, tapi tubuh saya tak bisa digerakkan." Lalu sesuatu terjadi. Tubuh saya terasa seperti ditarik, diseret masuk ke dalam cermin. Semua terasa gelap, tapi saya masih bisa mendengar suara tawa. Ketika saya sadar, pagi sudah datang. Cermin saya retak dari tengah, dan di lantai ada jejak kaki hitam menuju tempat tidur. Saya tahu satu hal. Dia kini tidak hanya di Gunung Kawi. Dia sudah mengikuti saya ke rumah. Sejak malam itu, hidup saya bukan lagi kehidupan manusia normal. Setiap hari saya tersenyum di depan orang, tapi di malam hari, saya hidup dalam ketakutan. Setiap kali matahari terbenam, suhu di rumah mulai turun. Bau dupa muncul begitu saja. Lampu kamar sering berkedip walau listrik lancar. Kadang terdengar langkah kaki dari lantai atas, padahal saya tinggal sendirian. Saya mulai takut melihat cermin. Tapi anehnya, semakin saya menghindar, semakin ia memaksa menampakkan diri. Suatu malam, tepat pukul 12, saya mendengar suara ketukan di pintu depan. 3 kali, pelan tapi berat. Tok, tok, tok. Saya mengintip lewat jendela. Tidak ada siapapun. Tapi begitu saya menoleh ke belakang, saya melihat pintu kamar terbuka sendiri. Di baliknya, berdiri sosok tinggi berkulit legam. Matanya merah menyala. Ia menatap saya lama tanpa bicara. Saya gemetar, ingin berteriak, tapi suara saya tertahan. Lalu ia berjalan mendekat, langkahnya pelan. Tapi setiap kali kakinya menyentuh lantai, terdengar suara seperti rantai diseret. Saya mundur sampai punggung menempel ke dinding. Ia berhenti di depan saya, lalu berkata pelan, "Ratna, sudah waktunya." Saya tahu maksudnya. Malam itu Jumat Kliwon. Malam perjanjian. Sebelum saya bisa berkata apapun, ruangan jadi gelap. Saya merasakan napas panas di leher. Tubuh saya lemas, mata saya terpejam sendiri. Saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Yang saya tahu, saat saya sadar, tubuh saya terbaring di lantai dengan pakaian robek. Di sebelah saya, ada setumpuk uang baru yang berbau dupa dan tanah basah. Saya menangis. Tapi setiap kali saya ingin menolak semua ini, bayangan itu muncul lagi di cermin, menatap saya dengan tatapan tajam. Seminggu kemudian, kekayaan saya makin bertambah. Orang mulai bilang saya pembawa rezeki. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, hal yang sama terjadi. Ia datang. Dan setiap kali selesai, uang baru muncul. Saya mulai sadar, saya bukan lagi pemilik harta itu. Saya hanya wadah. Ia yang memberi, dan saya yang harus menanggung harga. Suatu malam saya mencoba kabur ke rumah saudara di kota lain. Tapi di tengah perjalanan, ban mobil pecah di jalan sepi. Saat saya keluar dari mobil, saya melihatnya berdiri di kejauhan. Tidak bergerak,
tapi matanya merah menatap tajam. Saya kembali ke mobil dengan gemetar, dan ketika saya menyalakan mesin, di kaca spion saya melihatnya duduk di kursi belakang. Suara berat itu berbisik di telinga saya. "Kemanapun kau pergi, aku tetap menunggumu." Saya menjerit dan memacu mobil tanpa arah, tapi dalam hati saya tahu, tidak ada jalan keluar. Saya mulai sadar kalau kekayaan ini tidak datang tanpa korban. Awalnya hanya gangguan di rumah, lalu orang-orang di sekitar saya mulai tertimpa musibah. Karyawan saya jatuh dari tangga tanpa sebab, sopir saya kecelakaan saat mengantar barang. Bahkan tukang kebun yang baru bekerja seminggu ditemukan pingsan di halaman, dengan darah menetes dari telinganya. Setiap kali kejadian aneh itu muncul, selalu disertai satu hal. Uang baru muncul lebih banyak di lemari saya. Uang yang berbau anyir dan terasa lembab saat disentuh. Saya mulai curiga ini bukan kebetulan. Saya menemui Bu Marni lagi, tapi kali ini wajahnya berbeda, lebih pucat. Saat saya tanya apa yang sebenarnya terjadi, ia hanya menatap kosong. "Semakin besar kekayaan yang kau minta, semakin banyak yang harus ia ambil," katanya lirih. "Kalau bukan nyawamu, maka nyawa orang di sekitarmu." Saya terpaku. Jadi semua yang mati itu karena saya? Bu Marni hanya menunduk. "Kau sudah terikat, kau bisa menolak, tapi bayarnya lebih besar. Ia akan menagih langsung ke tubuhmu." Saya keluar dari rumah Bu Marni dengan perasaan campur aduk. Malamnya saya coba membakar sebagian uang itu, tapi begitu api menyentuh lembarannya, uang itu tidak terbakar. Malah muncul suara tawa dari balik asap. "Tidak bisa, Ratna. Itu bukan milikmu." Saya lari ke kamar, menutup diri, tapi cermin di kamar berembun lagi. Dan dari balik embun itu muncul tangan hitam yang mengguratkan sesuatu di permukaannya. 3 hari lagi. Saya tidak tahu maksudnya, tapi 3 hari kemudian, kejadian mengerikan terjadi. Adik saya, Rika, datang berkunjung. Ia satu-satunya keluarga yang saya punya. Malam itu kami makan bersama dan tertawa seperti dulu. Tapi saat saya ke dapur untuk membuat teh, saya mendengar suara benda jatuh. Saya berlari kembali. Rika tergeletak di lantai, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Di tangannya, tergenggam 1 lembar uang 100.000, lusuh dan basah darah. Saya menjerit, mengguncang tubuhnya, tapi dia sudah dingin. Saat itu juga saya sadar, 3 hari yang dimaksud adalah tanda penagihan. Saya membenci diri sendiri. Tapi malam itu, suara napasnya datang lagi. "Setiap jiwa membayar kekayaanmu, Ratna. Jangan melawan. Kau sudah memilih." Saya menatap cermin dengan marah, menjerit sekuat tenaga. "Tapi kenapa dia?" Bayangan itu tersenyum. "Karena dia yang paling dekat denganmu." Saya menghancurkan cermin itu, tapi dari serpihannya muncul pantulan wajah saya sendiri dengan mata merah menyala. Sejak malam itu, saya tahu saya tidak lagi sepenuhnya manusia. Ada bagian dari saya yang sudah milik dia. 3 hari setelah kematian Rika, saya mulai kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar ketenangan. Saya kehilangan bayangan diri saya sendiri. Saat berdiri di depan cermin kamar mandi, pantulan saya tidak muncul. Cermin itu hanya memperlihatkan ruangan kosong, padahal saya tahu jelas saya berdiri di depannya. Awalnya saya pikir itu efek lampu. Tapi ketika saya ambil cermin kecil dari tas, hasilnya sama. Tidak ada saya di sana. Yang ada hanya bayangan kabut hitam yang kadang bergerak cepat di belakang saya. Sejak saat itu, setiap kali saya keluar rumah, orang menatap saya aneh. Penjual di pasar tiba-tiba memejamkan mata dan berbisik, "Astagfirullah." Wajahnya berubah. Tapi saat saya bertanya, mereka diam ketakutan. Saya mulai merasa kulit saya makin pucat, mata saya seperti memudar. Tiap malam, saya merasa seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulit saya. Suara napas itu kini tidak hanya datang di Jumat Kliwon. Ia datang kapan saja, bahkan di siang hari. Saya tidak tahan. Saya kembali ke Gunung Kawi sendirian. Saya ingin mengakhiri semua ini. Saya ingin meminta agar kutukan itu dicabut. Kabut turun saat saya tiba di kaki gunung. Saya berjalan tanpa arah. Tapi entah bagaimana kaki saya membawa ke batu besar tempat ritual pertama kali saya dilakukan bersama Bu Marni. Dupa yang dulu kami gunakan masih tersisa di tanah, kering dan pecah. Saya berlutut dan berteriak ke udara, "Aku tidak mau lagi. Ambil semua kekayaan ini.
Kembalikan hidupku. Hening. Lalu angin berputar kencang. Kabut makin tebal, dan suara berat itu muncul lagi dari arah belakang saya. Kau sudah bukan milik dunia manusia, Ratna. Sosok itu muncul, sama seperti dulu. Besar, hitam, dan bermata merah. Tapi kini lebih dekat, dan saat ia berbicara, suaranya bergema dari dalam kepala saya sendiri. Wajahmu kini wajahku. Bayanganmu sudah menjadi aku. Setiap kekayaan yang kau miliki kini berasal dari darah dan nyawamu. Saya gemetar, menangis, tapi tak bisa bergerak. Ia menyentuh pipi saya dengan jarinya yang dingin. Seketika, kulit saya terasa membeku, dan dari pantulan batu basah di bawah, saya melihat wajah saya berubah. Mata saya hitam, kulit saya pucat seperti mayat, bibir saya membiru. Saya berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Lalu sosok itu berbisik, "Jika kau ingin bebas, serahkan pengganti, satu tubuh perempuan yang rela menempati posisimu." Sebelum saya bisa menjawab, dunia berputar. Dan saya terbangun di rumah. Semua seperti semula, tapi cermin di kamar kini tidak menampilkan apapun. Hanya kabut kelabu yang bergerak pelan. Dan di tengah kabut itu, muncul tulisan samar. "Waktumu tinggal 1 Jumat Kliwon lagi." Saya tahu, itu artinya akhir saya sudah dekat. Atau saya harus mencari pengganti. Sejak pesan itu muncul di cermin, saya tidak bisa tenang. Saya tahu, Jumat Kliwon berikutnya akan menjadi batas hidup saya. Atau, saya harus menyerahkan seseorang sebagai pengganti. Setiap malam, sosok hitam itu datang dalam mimpi. Ia tidak berbicara lagi, hanya menatap saya dari balik kabut sambil menunjuk satu arah. Arah ke rumah Dewi, tetangga baru saya, seorang janda muda yang sering mampir ke rumah untuk berbagi cerita. Awalnya saya tak curiga, tapi semakin dekat hari Jumat Kliwon, bayangan itu semakin sering muncul di rumah Dewi. Bahkan kadang saat saya menatap kaca jendela, saya melihat bayangan sosok hitam itu berdiri di belakang Dewi. Malam sebelum Jumat Kliwon, saya bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, sosok hitam itu berkata, "Kalau kau tak ingin mati, dia harus menggantikan tempatmu." Saya terbangun dengan tubuh penuh keringat. Di lantai kamar, uang berserakan. Semua uang itu berlumur darah segar. Saya menangis. Saya tidak mau mengorbankan siapapun. Tapi sejak pagi, Dewi datang mengetuk pintu, membawa makanan, tersenyum seperti biasa. Saya melihat matanya, dan tiba-tiba saya merasa bersalah. Namun malamnya, keadaan berubah. Dewi memutuskan menginap karena hujan deras. Kami duduk di ruang tamu, mencoba berbincang, tapi jam menunjukkan pukul 11:30. Angin berhembus dari jendela yang tertutup rapat. Bau dupa menyebar, lampu berkelip, dan dari arah dapur terdengar langkah kaki berat mendekat. Saya tahu, ia datang lebih cepat. Dewi menatap saya ketakutan. "Ratna, kamu dengar itu?" Saya tidak sempat menjawab. Pintu ruang tamu terbuka pelan. Sosok hitam itu muncul di ambang pintu. Dewi menjerit dan berlari, tapi langkahnya berhenti di tengah ruangan. Tubuhnya seperti dibekukan. Saya hanya bisa menatap, tak berdaya. Sosok itu berbisik ke arah saya. "Sudah waktunya." Saya memohon, "Jangan dia, ambil saya saja." Tapi Dewi tiba-tiba menatap saya dengan mata kosong. Dari mulutnya keluar bisikan dengan suara berat yang bukan suaranya. "Kau sudah memilih, Ratna." Angin kencang menerpa ruangan, dan semua lilin padam. Dalam kegelapan itu, saya hanya mendengar satu jeritan panjang. Ketika cahaya kembali, Dewi sudah terbaring di lantai. Wajahnya pucat seperti kertas, matanya terbuka menatap kosong. Saya berlutut dan menangis. Tapi dari balik cermin di dinding, muncul tulisan baru, "Perjanjian diperbarui." Saya tahu, saya baru saja kehilangan manusia lain demi mempertahankan hidup saya sendiri. Tapi anehnya, malam itu untuk pertama kalinya, bayangan saya kembali muncul di cermin. Dan dari pantulannya, saya melihat sosok lain berdiri di belakang saya. Wajahnya mirip Dewi. Sejak malam Dewi meninggal, rumah saya terasa lain. Suasana sepi, tapi dinginnya seperti tinggal di ruang bawah tanah. Cermin di kamar kini menampilkan bayangan saya lagi, tapi bukan wajah yang sama. Setiap kali saya menatapnya lama, bayangan itu berubah perlahan.
Pipinya lebih tirus, matanya sayu, dan senyumnya bukan senyum saya. Semakin lama saya perhatikan, saya sadar, itu wajah Dewi. Saya mencoba menepis pikiran itu, tapi setiap pagi, bayangan di cermin semakin jelas memperlihatkan sosoknya. Bahkan kadang, cermin itu menampakkan Dewi sedang berdiri di belakang saya, seolah masih hidup. Orang-orang di sekitar mulai menjauh. Mereka bilang saya terlihat berbeda. Ada yang bilang wajah saya berubah tiap kali mereka lihat. Kadang lembut, kadang dingin, kadang menyeramkan. Saya mulai takut keluar rumah. Suatu malam saya mendengar suara langkah kaki di koridor rumah. Suara itu berhenti di depan kamar. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Saya diam pura-pura tidur. Tapi pintu itu terbuka sendiri. Saya menoleh, dan di sana berdiri Dewi. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. Ratna, katanya pelan. Terima kasih sudah menggantikanku. Saya gemetar. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Dewi melangkah mendekat. Setiap langkahnya mengeluarkan suara seperti kain basah diseret. Kau sudah menyerahkanku. Sekarang gantian aku yang menunggu giliranmu. Ia berhenti di depan saya, menatap tajam lalu berbisik. Bayanganmu bukan milikmu lagi. Saat itu, cermin di belakang saya retak tanpa sebab. Retakannya membentuk pola aneh, seperti wajah seseorang yang sedang menjerit. Saya menjerit dan memecahkan cermin itu sepenuhnya. Tapi dari serpihannya, saya melihat sesuatu. Setiap pecahan memperlihatkan wajah berbeda. Saya, Dewi, dan sosok hitam bermata merah di antaranya. Keesokan harinya, saya bangun dengan luka kecil di pipi. Tapi saat saya bercermin di kaca kecil, saya kaget. Luka itu tidak ada di bayangan. Dan yang lebih menyeramkan, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakan saya. Ia tersenyum sendiri, meski saya tidak tersenyum. Saya merasa tubuh saya perlahan kehilangan kendali. Kadang tangan saya bergerak sendiri. Kadang suara saya terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Sejak itu saya tahu, roh Dewi belum pergi. Ia tidak hanya menuntut balas, tapi perlahan mengambil tempat saya. Dan malam itu, sosok hitam datang lagi dalam mimpi. Ia berkata pelan, "Perjanjian belum selesai, Ratna. Kau tidak bisa menipu kematian dengan mengganti wajah." Saya terbangun, dan di ujung ranjang berdiri Dewi. Matanya hitam sepenuhnya, tangannya menunjuk ke arah saya, lalu ke cermin yang kini kembali utuh di dinding. Di cermin itu saya tidak ada. Yang ada hanya dia. Sejak malam itu saya tidak lagi yakin siapa saya sebenarnya. Rumah saya terasa hidup, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tak bisa saya lihat langsung. Pintu terbuka sendiri, suara langkah kaki terdengar di dapur setiap malam. Gelas berpindah tempat, lampu menyala tanpa saya sentuh. Dan yang paling mengerikan, setiap kali saya melewati dinding atau jendela, bayangan saya muncul lebih dulu, seolah ia bergerak sebelum tubuh saya mengikuti. Bayangan itu kadang berhenti di tengah gerakan dan menatap saya balik. Pernah suatu malam, saya berdiri di depan jendela sambil menangis. Bayangan saya di kaca menoleh, padahal saya tidak menoleh. Ia tersenyum, lalu mengangkat tangannya perlahan dan menempelkan telapak di sisi dalam kaca. Saat saya mencoba menempelkan tangan saya juga, kaca itu terasa dingin sekali, seperti es. Lalu terdengar suara berbisik, "Rumah ini bukan rumahmu lagi." Saya mundur. Tiba-tiba semua lampu mati. Di tengah kegelapan, langkah kaki terdengar mendekat. Berat, tapi pelan. Suara itu berhenti di depan kamar saya. Pintu bergetar, seperti ada yang berusaha masuk. Saya menahan napas. Tapi sebelum saya sempat bergerak, pintu terbuka sendiri. Dari kegelapan koridor, muncul sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya menutupi wajah. Pakaiannya basah, seperti baru keluar dari hujan. Ia melangkah perlahan, lalu duduk di ujung ranjang saya. Saya tahu itu Dewi. Tapi kali ini, kulitnya tampak lebih gelap, hampir seperti bayangan. "Ratna," suaranya pelan tapi jelas. "Sekarang giliranmu tinggal di sini. Aku sudah di tempatmu." Saya menatapnya bingung, lalu menoleh ke arah cermin di kamar. Dan saat itulah saya sadar. Di cermin itu, bukan saya yang duduk di ranjang, tapi Dewi. Saya tidak melihat diri saya sama sekali. Saya menjerit, tapi tubuh saya tidak bergerak.
Sosok Dewi di cermin menatap saya dengan senyum panjang. Lalu ia berdiri, menepuk-nepuk rambutnya, dan mulai melangkah ke arah saya dari dalam cermin. Kaca itu bergetar keras, lalu retak. Dari celahnya keluar udara dingin dan bau dupa. Saya berusaha kabur, tapi tubuh saya tak mau bergerak. Ketika kaca benar-benar pecah, tangan Dewi keluar dari sana, meraih leher saya. Saya tak sempat berpikir. Dunia di sekitar saya mendadak gelap. Dan sebelum semuanya hilang, saya mendengar bisikan yang pelan tapi jelas. Sekarang, kau yang menjadi bayangan. Saat saya membuka mata, saya melihat Dewi berdiri di depan cermin dengan wajah saya. Ia tersenyum pada pantulan itu. Dan di dalam kaca, sayalah yang kini terperangkap, mengetuk-ngetuk dari balik sana, tanpa suara. Malam itu, aku sedang merias diri di depan cermin kamar hotel di Batu. Aku akan tampil di sebuah pesta bisnis besar, undangan dari seorang pengusaha kaya yang katanya tertarik bekerja sama denganku. Di pantulan kaca, wajahku terlihat sangat cantik, bahkan terlalu sempurna. Kulitku halus, mataku tajam, dan senyumku seperti menenangkan siapapun yang melihat. Tapi di antara pantulan itu, aku mulai sadar sesuatu yang aneh. Ada bayangan hitam di belakangku, samar, berdiri diam. Aku menoleh cepat, tak ada siapapun. Ketika kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada, kali ini lebih dekat. Aku mencoba bicara. Kalau kau ingin sesuatu, katakan saja. Bayangan itu bergoyang seperti asap. Dari dalam cermin, terdengar suara berat, tapi tenang. Janji belum lunas. Kau dapat semuanya, tapi waktumu menipis. Aku terdiam, napasku berat. Semua yang kumiliki, rumah besar, perhiasan, usaha yang ramai, seketika terasa hampa. Suara itu kembali. 5 purnama lagi. Setelah itu, giliranku menuntut. Aku menjerit, melempar bedak dan cermin kecil ke lantai. Tapi cermin besar di depanku tidak pecah. Di sana, bayangan itu kini jelas. Sosok tinggi berkulit abu-abu, dengan mata merah menyala. Ia mengulurkan tangan dari dalam pantulan. Ujung jarinya hampir menyentuh pipiku. Aku mundur, menabrak kursi. Lampu kamar berkedip, lalu padam. Dalam gelap, aku masih bisa melihat pantulan itu menyala samar. Suara itu berbisik lembut, "Kau sudah tahu harga dari kecantikanmu." Di luar kamar, terdengar langkah orang lewat. Aku berusaha menenangkan diri, menyalakan lampu. Saat nyala lampu kembali terang, bayangan itu hilang. Tapi di pipi kiriku, ada bekas sentuhan hitam, seperti jelaga yang tak bisa hilang meski ku bersihkan berkali-kali. Sejak malam itu, setiap kali aku bercermin, selalu ada wajah lain di balik pantulanku, tersenyum, sabar, menunggu. Sudah 5 bulan berlalu sejak bayangan itu muncul di cermin. Setiap purnama, tanda hitam di pipiku semakin jelas, seolah membakar kulit dari dalam. Tidurku tak pernah tenang. Aku sering terbangun dengan suara berbisik di telinga. Waktunya hampir tiba. Malam kelima purnama datang juga. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku kembali ke Gunung Kawi. Jalan setapak menuju tempat itu terasa asing, tapi setiap langkah seperti dituntun. Angin berdesir dingin, membawa aroma dupa dan tanah lembab. Di bawah pohon besar yang dulu menjadi tempat persembahan pertama, kulihat sesajen lama masih tersisa. Aku menyalakan lilin dan membakar kemenyan. Lalu aku berbicara ke udara. Aku sudah memenuhi bagianku. Biarkan aku pergi. Tak ada jawaban, tapi tanah di depanku berguncang pelan. Dari dalam kabut muncul bayangan itu. Makhluk tinggi dengan mata merah, sama seperti yang kulihat di cermin. Ia mendekat, suaranya tenang namun mematikan. Tak ada jalan kembali. Kau memilih sendiri. Aku menangis. Ambil saja semuanya. Aku tak butuh harta, tak butuh wajah ini. Makhluk itu tersenyum. Kau salah. Aku tidak mau hartamu. Aku mau yang menjaganya. Aku tak mengerti sampai tubuhku tiba-tiba kaku. Dada terasa berat. Kulit wajahku mulai retak seperti kaca. Satu persatu terkelupas, memperlihatkan warna hitam di bawahnya. Aku menjerit, tapi suaraku tenggelam dalam gema angin. Makhluk itu menyentuh kepalaku, dan dalam sekejap pandanganku gelap. Orang-orang menemukan mobilku keesokan paginya di pinggir jalan menuju Gunung Kawi. Mesin masih hidup, pintu terbuka,
tapi aku tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, seorang perempuan muda mengambil alih salon kecantikanku di kota. Ia cantik sekali, wajahnya mirip denganku dulu. Orang-orang bilang, malam hari, jika ia merias wajah di depan cermin, sering terdengar suara wanita lain berbisik di belakangnya. Cantik bukan anugerah, tapi warisan. Itulah akhir dari kesaksianku, atau mungkin awal dari miliknya. Tamat.